Pemirsa, Ratu Rizky Nabila bikin geger publik usai dirinya memposting video saat terlibat adu mulut dengan seorang wanita di jalan raya di akun Instagramnya. Tak hanya adu mulut, Nabila juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari wanita yang diduga berprofesi sebagai pengacara. Saya mau minta uang. Tadi kan udah. Mbak udah. Enggak apa-apa. Udah mau pulang. Sayang, enggak. Ini harus diselesaikan. Enggak. Iya memang ayo ke bawah saya. Saya mau Udah uang. mau pulang. Ini bisa. Ini handphone. Iya. Handphone Ya bisa. udah, katanya lo ya. Iya, terus Katanya lo ya. Pakai aja handphone, pakai handphone Mbak Instagram apa? Dalam video tersebut, wanita yang belum diketahui namanya itu seolah tersulut emosi hingga mengeluarkan kata kasar kepada Nabila dengan hinaan, "Kasihan miskin." Kabarnya wanita tersebut emosi lantaran Nabila dituding mengikuti dirinya untuk meminta uang. Lantas seperti apa kronologi sebenarnya yang membuat Nabila ribut dengan oknum wanita tersebut? ini cewek tadi nyari ribut, ngejar ke tol. Butuh duit, katanya sakit tenggorokannya. Iya, ini yang nyusul. Kata ini nyusulin. Kita lagi berhenti. Sakit Iya, sama tenggorokan. udah jangan. Kami mau nanya. Bapak butuh duit juga. Ya udah. Bapak butuh duit, Pak. Jadi gini Mas, kronologisnya sih sebenarnya sangat biasa aja sebenarnya. Mobil saya masuk parkir, mobil dia. Lalu saya turunkan karena saya dari pintu passengers ya. Nah, yang dua ini sudah turun. Driver saya, manajer saya udah turun. Manajer asisten slash lah ya. Lalu saya turun. Nah, kepala dia kan posisinya begini nih kalau parkir di parkiran rest area ya. Saya tuh mau muter begini karena nggak ada celah lagi buat jalan, nggak mungkin ke kanan tuh kan nggak mungkin, udah nutup lah. Jadi saya turun melewati dikit gini, teng, dia klakson gitu. Nah, saya udah langsung ada niatan nih, oh mungkin karena saya lama gitu. Which is kalau menurut saya sih, saya pribadi nih kalau ditanya lama nggak? Enggak, kalau buat saya ya, gitu. Muter ke bagian kaca penumpang yang di depan itu, saya bilang, Mbak sabar, karena dia posisinya sudah buka kaca lumayan setengah lah, nggak setengah naik dikit. Ini aku harus ceritain sedetail-detail mungkin. Jadi dia buka itu, Mbak sabar ya, saya habis operasi, saya bilang gitu. Dia nyerocos, dia buka lagi setengah, baru ke posisi setengah kaca mobil terbuka. Lalu dia ngomong beberapa hal yang tidak pantas. Contoh seperti ini nih, emang minta dikesianin ya kalau sakit, terus kalau sakit kenapa kita mau parkir, bla 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 segala macam. Lalu saya jelasin, saya buka bibir saya, Mbak saya habis operasi teleskopi di bagian bibir. Kok lu ngegas, kata dia gitu. Saya bilang suara saya emang gini Mbak, ini bagian di situ saya sebenarnya udah mulai tensinya juga udah mulai terpancing Mas, karena sekali kan saya sudah jelaskan, yang kedua saya minta dimaklumkan. Tapi kalau misalnya saya dimaki-maki sedemikian rupa ya mau nggak mau niatnya mau bikin laporan pribadi gitu. Makanya rekamannya dimulai dari saya di dekat pintu dia dengan dalam posisi mobil terbuka dan dia hendak turun. Karena saya yang memaksa untuk menyelesaikan itu di polsek terdekat. Karena kalau misalnya lawan dia di sana, menyaut-nyauti di sana, saya nggak akan menang karena saya nggak bisa teriak gitu. Ya, meski terus disudutkan dan dihina, mantan istri pesepak bola Alfat Fatir ini tetap berusaha tenang dan tak terpancing emosi, dan justru terus memvideokan aksi wanita itu justru makin membuat emosi wanita tersebut terpancing hingga melakukan hal tak menyenangkan kepada Nabila. Wanita itu bahkan menantang Nabila untuk memviralkan dirinya. Lantas apa yang membuat Nabila memilih memviralkan oknum tersebut? Lawyer dia. Iya. Udah, yuk masuk. Terus ini kenapa ini? Tag Mamesa SS, oke? Apa? Mamesa SS. Mamesa Udah. Dengerin SS. ya guys, Oke. Mamesa SS. Iya, Mamesa SS ya saya. Iya, biarin Kalau aja. butuh duit, bilang. Kita udah mau pulang. Wah Mas, kata-katanya tuh makanya saya sampai bilang kan saya upload lagi cancer itu. Gini, dia bilang kesian lo, kanker lo. Ganti pertanyaan aja lah Mas. Pokoknya intinya keterlaluan aja udah. Apa yang saya upload di sosmed itu gitu. Dan saya yang duluan ngajak DM.
udah yuk jangan yang gitu yuk, cepet tahu aku dibilangin netizen selalu nangis sensasi, padahal dari kemarin aku tuh nggak ada mau keluar begini, cuman kayaknya aku pikir-pikir perlu ya membalas sesuatu tuh dengan elegan, sabar, tapi pada proses hukum gitu. Jadi tenang, lalu lakukan selayaknya hukum yang ada di Indonesia. Saya nggak mau teriak-teriak lagi biarpun saya benar, saya juga nggak mau pasif lagi ketika saya benar gitu. Belajar dari 2 pengalaman tersebut aja gitu. Makanya saya terlihat tenang, karena orang mikir tuh karena tuh tenang banget dalam hatinya aku, kan kalian juga nggak ada yang tahu gitu. Usai mendapat kejadian tak menyenangkan, Nabila yang tak mau harga dirinya diinjak-injak seolah tak gentar menghadapi wanita yang berprofesi sebagai pengacara dan berencana akan melaporkan wanita itu ke polisi. Apalagi wanita tersebut sempat mengirimkan direct message kepada Nabila yang bukan meminta maaf, namun justru menuding Nabila mencari keuntungan dengan memviralkan namanya. Nabila pun langsung membalas pesan tersebut, sayangnya pesan Nabila tak dibalas hingga membuat Nabila memilih melaporkan wanita itu ke pihak berwajib. Benarkah oknum tersebut diduga tengah dipengaruhi minuman keras hingga memancing keributan dengan Nabila? Iya, kata dia saya dapat rezeki dari memviralkan dia gitu. Itu udah kelanjutan lagi nggak DM-nya itu, Kak? Saya di blok, udah sedang proses. Gimana, Kak? Sedang proses. Nggak mau digembar-gembor dulu mas, gitu. Tapi sedang proses dan saya pastikan akan ada update selanjutnya, tapi yang terbaik-baiknya lah gitu. Biar orang-orang yang biasa juga nggak takut ketika diintimidasi begitu. Untung ketemunya saya loh, santai, masih mikir-mikir kalau aku jawab gini ntar gimana. Coba kalau yang lain udah down kali, lewat kali itu ke jalan tol, dihina sebegitunya gitu. Akibat kejadian tersebut, Nabila mengaku mengalami kerugian baik secara mental dan waktu. Apalagi kabarnya Nabila tengah mengalami sakit. Sayangnya Nabila enggan menceritakan perihal sakit yang tengah dideritanya. Penyakit seseorang itu diukur sama manusia tuh, buat saya nggak gitu 1, 2, 3, 4 itu nggak gitu. Buat saya ya udah sakit aja, karena kalau dihitung-hitung gitu kan jadi deg-degan ya, kayak pikiran jadi kemana-mana pas segala macem. Jadi saya maunya positive thinking, insya Allah besok saya sembuh, besok sembuh, udah gitu aja. Dan bisa lihat nyawa besar, tumbuh kembang dan segala macam gitu. Udah yuk Kak, yuk. Oke, siap. Makasih ya, Kak. Maaf. Iya, makasih ya Kak buat waktunya, udah atensinya juga buat saya. Makasih, semoga ini selesai ya masalahnya ya sama si Mbak Mamesa ini dan pacarnya gitu. Dirugikan secara mental iya, waktu iya. Aku jadi kesiangan untuk meeting sama ada orang. Terus jadwal terapi aku jadi mundur. Ya ada lah, banyak lah. Terus jadi nama aku juga jadi 50-50 nih. Ada orang yang bilang katanya itu gimmick, ada orang yang bilang ini, ada orang yang bilang itu. Tapi kebanyakan dari mereka positif semua. Makanya saya nggak mau bilang saya sakit apa, nggak perlu juga gitu. Karena bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah bagaimana bersikap ketika dihadapkan dengan masalah yang sepele atau besar. Sementara itu, aktor muda Abizar Al-Ghifari tersulut emosi lantaran mendapat pelecehan seksual saat dirinya berada di sebuah kafe saat tengah mengisi acara. Ya, saat itu, Abizar bersama teman bikers dakwahnya sedang berada di sebuah kafe. Abizar pun diminta untuk memandu karaoke. Awalnya semua berjalan lancar, namun tiba-tiba ada seorang oknum wanita memegang bagian tubuh Abizar yang membuat putra almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini emosi dan marah. Abizar pun memposting video saat dirinya mendapat pelecehan di akun Instagram miliknya dengan caption, "Pelecehan bukan dari cowok ke cewek doang ya, tapi sebaliknya juga ada. Mau cewek atau cowok harus bisa sama-sama jaga etika ya teman." Belum tahu, belum cerita soalnya anak mau diusut katanya. Saya sih, saya belum lihat IG saya, dari kemarin belum lihat, makanya kaget.
belum cerita karena kan saya dari luar kota ya, melaporkan dia atau lagi dia punya program anak-anak muda. Dia kalau nggak salah itu karaoke gitu ya, tapi di situ dia selipin dengan anak-anak mudanya ini ada dakwahnya. Nah itu saya nggak paham ya gitu, tapi itu program dari Bikers dakwah juga gitu. Kadang terus dengan naik motor sama-sama mampir dulu sholat gitu ke masjid gitu, terus nanti baru Saat mendapat tindakan pelecehan, Abizar pun langsung berteriak dan marah kepada oknum wanita yang diduga melakukan pelecehan. Pelecehan, pelecehan, pelecehan. Lantas benarkah Abizar akan segera membawa kasus pelecehan ke polisi? Langsung nggak? Tadi tiba-tiba saya pengen ngomong satu sih. Ada pelecehan bukan waktu cewek doang, yang cowok juga ada. Barusan terjadi sama gue. oh iya dong, itu kan sebuah ya kalau memang itu untuk memberikan pelajaran gitu, untuk memberikan apa ya rasa jerak ya itu ya silahkan gitu. Ya, awalnya Abizar memang berniat ingin membawa kasus pelecehan yang dialaminya ke polisi untuk memberikan efek jera. Namun lantaran pelaku menghubungi manajemen Abizar untuk meminta maaf, Abizar akhirnya memilih memaafkan dan tak jadi membawa kasusnya ke polisi. Alhamdulillah, pelaku sudah menghubungi dan meminta maaf serta sangat menyesali perbuatannya. Kami dari pihak manajemen ingin sekali memberikan efek jera dan pelajaran untuk kita semua tentang pelecehan seksual. Lantas benarkah Umi Pipik juga sudah memaafkan pelaku? Saya baru tahu gitu ya, mungkin nanti akan ngobrol dulu ya sama aku, karena saya baru tahu juga. Ya kalau memang hal itu yang ya kita mendapatkan hal itu ya biarkan itu kalau mau diselesaikan dengan baik-baik. Ya ini kalau mau secara hukum ya silahkan, kalau ada yang dirugikan kan gitu ya.